Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Terima kasih sudah mampir di channel saya, Iin Handayani. Semoga kalian terkesan dengan channel ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Nah, untuk saat ini adalah saatnya story time. Jadi dalam story time ini saya akan mengetengahkan topik yang berjudul antara hidup dan mati, titik balik, dan kisah ini adalah kisah saya dan keluarga yang waktu itu terjadi tahun 1999. Malam itu adalah malam weekend. Saya tidak ingat apakah itu Jumat malam atau Sabtu malam. Yang saya ingat adalah weekend, karena saya biasanya pada weekend itu belanja ke pasar tradisional untuk belanja mingguan, dan isi kulkas saya penuh saat itu. Dan juga saya punya snack-snack kecil, dari mulai permen hingga makanan kecil yang crispy-crispy, kriuk-kriuk. Dan yang permen khususnya itu biasanya saya taruh di tas saya, tas untuk kerja dan juga tas untuk buku-buku, karena setiap saat saya harus punya makanan kecil karena anak saya masih kecil. Waktu itu anak saya berumur 5 tahun, tetapi untuk usia 5 tahun anak saya itu cukup tinggi dan juga berisi badannya, jadi cukup berat kalau diangkat oleh saya yang petit ini atau kecil mungil ya saya. Nah, pada malam itu seperti malam-malam minggu biasanya atau malam-malam weekend biasanya, anak saya tidur agak larut sedikit ya, karena nonton TV dulu selama dari sore sampai malam, karena acara weekend biasanya filmnya bagus-bagus dan kami menonton. Dan waktu itu di rumah saya ada adik saya perempuan, adik ipar, kemudian juga ada mbak ya yang membantu mengasuh anak saya dan saya sendiri. Kebetulan Pak suami sedang ke luar kota, ke pulau lain, dan kita semuanya yang dewasa, perempuan 3 orang dan anak saya laki-laki. Nah, malam itu sekitar jam 11 saya sedang mengeloni anak saya, kemudian tiba-tiba terdengar gredek begitu, kemudian lampu itu mati ya, lampu di rumah itu langsung mati, dan saya dengar di luar itu teriakan orang, gempa, 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 bangun, bangun, gempa, gempa, Mama Dana bangun, Mama Dana bangun. Ya, anak saya bernama Dana. Mereka biasanya memanggil kita dengan nama Mama, kemudian anaknya ya, karena di daerah saya memang begitu adatnya. Jadi Mama Dana bangun, Mama Dana bangun, gempa-gempa besar. Saya karena gelap tidak bisa melihat apa dengan jelas ya, apalagi kacamata saya copot, jadi saya tidak bisa melihat jelas. Tapi yang saya ingat adalah waktu itu saya harus menyelamatkan anak saya, dan saya yang biasanya tidak kuat menggendong anak saya gendong anak saya bilang, nak bangun, nak bangun, nak ada gempa. Kemudian saya angkat dia, kemudian saya mau keluar dari kamar itu sudah sulit ya, karena apa namanya, di depan tempat tidur itu ada lemari yang tinggi ya, itu sudah bergoyang-goyang. Jadi saya takut sekali kalau saya tertimpa lemari tersebut, juga anak saya juga tertimpa lemari tersebut. Saya takut, jadi saya berdoa sambil, ya Allah Tuhan tolonglah, selamatkanlah kami, karena betul-betul kalau sedang gempa itu there is nowhere to go. Saya waktu itu sudah berpikir, aduh apakah ini kiamat ya. Tapi kalau kiamat saya ingat kok tidak ada trompet, katanya di kitab suci itu kalau kiamat ada trompet begitu. Jadi saya berpikirnya itu yang ciri-ciri kiamat itu apa begitu. Sambil saya juga merenung bagaimana caranya lari dari rumah, keluar rumah begitu, karena tetangga sudah rame semua, karena kami tinggalnya di Perumnas gitu. Jadi tetangga sangat dekat, dan saya ingat rumahnya itu dikunci dari dalam. Jadi saya
harus keluar dari kamar anak saya tersebut, keluar baru ke kamar tamu, baru bisa ke garasi itu. Jadi ada 3 langkah pintu yang harus dilalui. Jadi saya gendong anak saya. Jadi waktu itu anak saya itu kepalanya di sebelah sini, kemudian kakinya itu menjulang sampai ke dekat mata kaki saya. Jadi anak saya memang tinggi ya. Kemudian saya gendong sambil dia masih ngantuk, nggak mau bangun. Kemudian saya waktu itu kok ya kebetulan tas saya itu, tas untuk kerja itu ada di tempat tidur begitu. Saya kayak kalau nggak salah lagi ngitung-ngitung apa begitu ya. Kemudian saya bawa saja sambil menggendong anak saya yang waktu itu hanya pakai singlet sama celana dalam karena panas sekali ya hawanya. Kemudian saya berjalan di dalam ruang sambil berdoa, ya Allah selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Kemudian saya teriak, saya bangunkan adik ipar saya lagi. DN bangunlah, ini ada gempa. Oh, mereka bangun, si mbak yang ngasuh lari keluar. Dia sudah, karena tidurnya di belakang begitu, di kamar belakang, dia bisa langsung keluar rumah tapi ke belakang. Nah saya ini tidak bisa ke belakang karena terlalu jauh, bisanya hanya ke depan. Jadi saya sambil merambat-rambat di tembok sambil berdoa mudah-mudahan tidak ada lemari saya itu yang jatuh menimpa kami berdua atau apa saja yang bisa menimpa kepala. Alhamdulillah memang di kamar tamu saya itu tidak ada lemari yang besar ya. Jadi saya bisa melangkah, kemudian akhirnya sampai pintu, untung kok kuncinya itu tergantung di situ gitu. Jadi saya bisa langsung buka, kemudian itu tetangga saya sudah, Mama Dana cepat keluar, ini gempanya besar, cepat keluar. Saya itu tidak bisa keluar karena begitu tidak bisa keluar langsung ke depan rumah, ke halaman. Saya hanya stuck di ruang tamu, tapi saya bisa membuka pintu ruang tamu. Saya hanya bisa menyender di tembok karena gempa saat itu mungkin sekitar 6,8 apa 7 begitu, besar sekali. Jadi saya itu hanya nempel di tembok sambil berdoa, ya Allah kalau ini waktuku ya mau gimana lagi ya, tapi kalau ini belum waktuku, tolonglah kami ini dikeluarkan dari kesulitan ini dan selamatkanlah kami, sehatkanlah kami dan lindungilah anak saya. Dan saya berjanji saya akan menggunakan kesempatan hidup yang Engkau berikan sebaik-baiknya dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang saya punya atau apapun yang saya punya sesuai dengan kaidah-kaidah agama seperti itu. Jadi itu yang ada di benak saya. Jadi saya waktu itu sudah dalam kondisi yang betul-betul ketakutan ya, ketakutan dalam artian ketakutan antara hidup dan mati, dan ketakutan bagaimana ini caranya untuk menyelamatkan anak saya begitu. Nah untung tetangga depan saya itu bilang, Mama Dana berikan anak. Jadi saya lari keluar karena saya tidak bisa keluar dari pintu garasi ya, garasinya itu dikunci. Untung garasi saya itu bukan pintu yang padat, jadi seperti pagar besi begitu. Akhirnya saya berikan anak saya pada tetangga depan saya, kemudian digendong. Anak saya menangis, Mama, iya sebentar, Mama akan ke sana. Saya langsung naik ke pagar garasi itu tadi. Jadi saya karena masih pakai daster ya, saya sudah tidak peduli itu tengah malam, kalau nggak saya mungkin sekitar jam 12 malam ya. Saya langsung naik, loncat ya, kemudian saya peluk anak saya lagi. Saya terus di jalanan, waktu jalanan di depan rumah saya, karena depan rumah saya itu jalanan tapi bukan jalan raya ya, jalan di dalam perumnas begitu. Nah akhirnya saya peluk anak saya itu, ternyata di depan rumah saya itu sudah orang banyak sekali berdiri di situ, ada yang membawa kursi, pokoknya duduk di situ. Saya tidak punya kursi waktu itu, memang ada kursi di depan ya, di depan rumah itu, di dekat garasi itu ada kursi. Akhirnya tetangga saya berinisiatif mengambil kursi itu dan diberikan pada saya. Itu kursi rotan anak-anak itu, karena enteng ya, karena kursi yang betul-betul kursi itu berat sekali. Nah kemudian saya akhirnya bisa duduk memangku anak saya tersebut. Anak saya itu kedinginan karena pakai singlet. Aduh saya tidak tahu lagi, untung di dalam tas saya itu ada kayak anduk kecil ya, anduk kecil yang panjang itu ya. Saya tutupi ini bahunya, tapi saya mau masuk rumah takut. Tapi kok ya waktu itu saya ingat, aduh itu di rumah itu ada tumpukan
bekas cucian yang sudah dicuci, sudah kering, belum saya masukkan lemari, jadi ada di atas tempat tidur begitu. Saya waktu itu akhirnya mencari bapak-bapak yang memang menolong siapapun. Jadi ketika gempa itu berhenti, saya minta tolong bapak-bapak tersebut untuk masuk ke kamar saya untuk mengambil anduk atau selimut atau apa saja, karena di luar itu hujan rintik-rintik yang lama-lama juga akhirnya bikin kita basah begitu. Dan ternyata saat itu sudah banyak darah bercucuran di mana-mana karena banyak orang yang tertimpa lemari, tertimpa barang-barang yang di atas tempat tidur, dan bahkan bau amis di mana-mana. Dan saya tidak tahu mau tidur di mana. Waktu itu yang saya pikirkan hanya saya bisa menyelimuti anak saya, kemudian di sekitaran saya itu tidak ada rumah-rumah yang berdekatan, karena kalau gempa lagi, bergetar lagi, rumah kan bisa runtuh ya. Nah, saya waktu itu hanya bisa berdoa, dan terus terang ya, ternyata kalau sedang gempa itu there is again nowhere to go, kecuali ke lapangan. Ke lapangan pun kita nggak tahu ya, kalau misalnya gempanya kemudian tanahnya itu berpisah ya, seperti pecah begitu, kita kan bisa masuk ke lubang tersebut gitu ya. Jadi waktu itu yang bisa saya lakukan hanya berdoa, dan tetangga juga azan, melakukan azan, berdoa. Kemudian malam itu kami tidak bisa tidur, saya tidak bisa tidur, anak saya alhamdulillah bisa tidur ya di pangkuan saya, diselimuti dengan selimut seadanya. Namun sayangnya anak saya itu kelaparan ya, kelaparan. Jadi setiap lapar itu, mama lapar, saya nggak punya apa-apa. Saya berikan permen yang ada di tas saya, yang memang siangnya tadi saya beli permen untuk jaga-jaga. Kalau misalnya pas lagi bekerja belum sempat makan, paling tidak ada asupan gula ya, supaya tidak lemes begitu. Nah, saya berikan dia waktu M&M itu permen. Jadi setiap dia lapar, menangis lapar, saya beri itu semalaman begitu. Akhirnya sekitar jam 3 atau jam 4 pagi saya terlalu lelah, akhirnya saya mencari tempat di tetangga saya yang punya teras yang agak besar. Kemudian saya nebeng di situ untuk bisa menidurkan anak saya dalam posisi yang bisa terlentang paling tidak. Posisi saya duduk terus, kemudian saya bersama adik ipar saya bersama-sama di teras tersebut, dan bersama tetangga-tetangga yang lain kita saling saling berkumpul di situ karena kami semua tidak berani masuk rumah. Nah, itu adalah hari pertama ketika ada gempa. Nah, setelah itu hidup saya betul-betul dalam ketakutan, karena kalau sudah gempa sekali seperti itu paling tidak selama sebulan itu gempa kecil-kecil. Nah, kalau rumah kita tidak kuat, itu kan bisa ambrol ya, atau dinding kita yang sudah pecah itu bisa ambrol suatu saat lah. Itu kalau kita pas sedang di situ kan berbahaya gitu ya. Jadi setelah itu kami terus terang tidak bisa tidur nyenyak ya, tidak bisa tidur nyenyak karena sebentar-sebentar gempa, sebentar-sebentar bergoyang, dan beberapa orang sudah meninggal di sekitar kita. Dan alhamdulillah ya, saat itu seperti yang saya katakan, isi kulkas saya itu penuh gitu ya. Jadi untuk memasak tidak kekurangan sebetulnya, namun kita juga takut untuk memasak di dapur. Akhirnya saya berinisiatif untuk membawa kompor minyak tanah saya. Jadi saya punya ekstra kompor minyak tanah waktu itu yang memang untuk merebus air, saya taruh di luar gitu ya. Saya taruh di luar karena kan kalau masak dengan kompor suka hitam ya ininya pancinya itu. Kemudian saya bawa ke garasi. Nah, saya bawa ke garasi. Kemudian saya masaknya ya yang gampang-gampang, misalnya super mie, atau mungkin juga nasi saja. Kemudian lauknya itu ya yang kering-kering saja. Jadi nggak berani masak yang aneh-aneh karena saya takut keasikan masak kemudian nanti ada gempa, apinya masih di situ kan bahaya ya. Jadi kami masak seadanya, saya tidak ngantor, betul-betul saya di rumah saja. Nah, sejak itu kami tidurnya di jalanan kalau malam. Kalau siang kita ya di luar rumah, duduk-duduk di
di garasi gelar tikar ya, gelar karpet begitu dengan selimut-selimut tebar atau bed cover. Kemudian kalau malam sudah jam 6 kami siap-siap tidur di jalanan depan rumah dengan tetangga-tetangga yang lain. Jadi kalau sudah jam 6 sore itu tetangga sudah menyalakan obat nyamuk, atau ada yang obat nyamuk yang memang kita beli, ada yang obat nyamuk dari kayu-kayuan begitu. Jadi ada tetangga yang memang punya kayu-kayuan yang bisa mengusir, kalau dibakar itu bisa mengusir nyamuk begitu. Jadi saya dengan anak saya itu tidur di jalanan beserta si Mbak dan adik ipar. Kita tidur di jalan selama hampir 1 bulan gitu. Jadi alhamdulillah kami sehat-sehat saja, tidak ada halangan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Nah, ada satu hal yang saya pelajari di situ adalah kita jadi kompak dengan tetangga, saling menolong, kita berbagi makanan, kita berbagi resep-resep makanan, kita juga berbagi obat nyamuk. Jadi uang tidak ada artinya saat itu, karena yang kita butuhkan adalah makanan dan juga pakaian yang bisa untuk berganti dan juga selimut. Nah, saya tidak bekerja selama itu karena kantor saya juga terkena gempa. Jadi kantor saya itu di tingkat 3, akhirnya saya harus bekerja di lantai bawah ya. Jadi saya punya kontrak pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi sedikit-sedikit saya sambi untuk melaksanakan kontrak tersebut, walaupun disertai dengan goncangan-goncangan yang terus-menerus selama beberapa minggu begitu. Dan saat itu terus terang saya itu trauma sekali dengan yang namanya gempa, karena takut juga kalau ada tsunami. Apalagi malam itu saya ingat katanya beberapa orang yang dari penjara itu bisa keluar atau melarikan diri karena ada gempa tersebut. Dan diprediksi bahwa orang-orang yang di dalam penjara tersebut kemungkinan bisa masuk ke perumahan dan mungkin mengganggu. Jadi orang-orang dari penjara tersebut diisukan akan datang ke rumah-rumah penduduk di sekitar penjara, dan kemungkinan itu tidak aman begitu. Jadi kami juga ketakutan dan berdoa mudah-mudahan orang-orang tersebut itu tidak datang ke kompleks perumahan kami. Kemudian Pak suami atau bapaknya anak saya tidak bisa datang juga karena pesawat itu tidak ada yang menuju ke tempat kami, karena diperuntukkan untuk orang-orang yang dalam keadaan emergency, misalnya luka berat atau keluarga yang misalnya yang sudah tua, sudah senior begitu, atau pejabat-pejabat yang akan mengunjungi daerah, atau untuk lembaga-lembaga yang akan memberi pertolongan ke tempat kami ya. Jadi waktu itu bapaknya anak juga hanya bisa tinggal di tempat di mana beliau sedang berkunjung ya. Jadi seperti itu. Jadi kami betul-betul bonding dengan para tetangga yang tadinya tetangga kita kenal jadi seperti keluarga. Dan dalam hati saya selama masa istirahat atau masa menunggu untuk menjadi aman itu, saya berjanji, ya Allah, saya sudah diberi kesempatan untuk bisa hidup lebih lama lagi. Saya akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, dan saya akan berusaha mengamalkan apa yang saya punya, yaitu ilmu, dan saya akan berusaha mengurus anak saya sebaik mungkin dan menyekolahkan, dan mudah-mudahan anak saya bisa menjadi seseorang yang berguna bagi nusa bangsa dan juga bagi dirinya sendiri dan bisa mandiri. Jadi itu tadi adalah cerita saya, bagaimana saya bisa memiliki yang namanya titik balik pada saat suasana gempa bumi terjadi dan saya berada di antara hidup dan mati, dan Tuhan telah memberi kesempatan pada saya untuk menjalani kehidupan yang lebih panjang, dan akhirnya saya bisa seperti sekarang. Anak saya sekarang sudah 26 tahun, waktu itu 5 tahun, dan alhamdulillah walaupun masih kecil saat itu, tapi dia teringat bagaimana kita semua tidur di jalan raya selama paling tidak sebulan, dan itu merupakan pelajaran hidup yang luar biasa bagi saya. Jadi harapan saya semoga tidak ada
orang lain yang mengalami seperti apa yang saya alami, tetapi itu adalah pelajaran dari Tuhan yang harus saya petik dan saya syukuri. Kalau tidak seperti itu, mungkin saya juga tidak seperti sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan story time ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.